Halo Sinekrip, balik lagi sama gue Rashid Hari. Yang kali ini mau ngomongin ini nih, film Indonesia yang kalau misalkan lu bertanya, Bang, minggu ini gue cuman pengen nonton satu film Indonesia nih, apa yang harus gue tonton? Nah, ini film yang akan gue rekomendasikan, yaitu Ambyar Mak Biar. Judulnya memang gimana ya, mungkin terkesan kayak tidak elegan, mungkin kurang menjual, mungkin lu jadi berpikir dua kali untuk nonton. Tapi percayalah, sekali lagi, kalau misalkan lu cuma bisa nonton satu film Indonesia minggu ini, tonton film yang ini. Ini bukan berarti gue tidak mendukung teman sendiri ya. Maksudnya ada Almarhum gitu, filmnya Arya, cuman kan itu horor guys. Horor tuh tanpa perlu kita kita dorong orang untuk nonton, juga orang pasti nonton. Terbukti tuh di hari pertama kan Almarhum bisa 100.000 opening day, gila itu, buset. Dari susah dapet tanggal tayang tiba-tiba 100.000 penonton hari pertama. Tapi kalau film-film kayak Ambyar Mak Biar ini yang dari luar kelihatan kayak kurang meyakinkan dan akhirnya penontonnya juga sedikit, itu yang perlu kita push lebih jauh lagi. Dan ini lu tonton lah ya, dan kayak udah bisa lu lihat dari judulnya ya. Mungkin ini juga yang bikin orang agak mikir nonton, karena kan tidak semua orang tuh orang Jawa gitu, dan judulnya mengesankan sesuatu yang sangat Jawa. Dan emang bener, Ambyar Mak Biar ini film yang Jawa banget ya. Film yang sangat Jawa, latarnya di Jawa, di Surakarta, di Solo lebih tepatnya. Orang-orangnya orang Jawa, bahasanya pakai bahasa Jawa, lagu-lagunya jelas ya lagu Jawa. Sama yang paling penting tuh buat gue adalah spiritnya. Spiritnya tuh Jawa banget. Spirit Jawa banget tuh maksudnya gini, Jawa kan identik dengan kesederhanaan ya. Saking sederhananya itu sering dianggap sebagai bentuk kenoraan gitu. Makanya lu akan menemukan banyak sebutan Jawir dan lain-lain tuh kan karena orang Jawa sederhana, norak, kampungan dan lain-lain. Tapi buat gue tuh kesederhanaan Jawa bukan norak sih. Ini mungkin gue bias ya sebagai orang Jawa ya, tapi kesederhanaan Jawa yang lebih bener itu adalah apa adanya. Dan Ambyar Mak Biar ini buat gue adalah film yang apa adanya. Film tentang orang-orang yang biasa, walaupun mereka tuh punya mimpi yang nggak biasa, yang luar biasa gitu. Jadi di sini alurnya ngajak kita untuk mengunjungi Solo buat menyaksikan perjalanan sebuah band bernama Konco Seneng yang mereka nih lagi mulai merintis karir. Ya lumayan sukses lah di awal karirnya, walaupun kalau manggung belum dibayar ya, cuma dapat nasi kotak gitu. Dan sebenarnya mereka tuh udah dapet tawaran untuk rekaman, dan itu diproduseri sama si Hilarius Daru alias Narboy Gang. Tapi mereka itu menolak karena adalah sebuah masalah di masa lalu. Dan gue suka ini, maksudnya pada saat ada tulisan penampilan spesial Narboy Gang gitu, gue oke, gue tahu ini lagu-lagu Jawa, gue tahu pasti akan ada cameo gitu. Cuman tetap sih kayak gue awalnya mikirnya, ini nanti pasti muncul out of nowhere gitu, kemudian nyanyi maksa gitu. Tapi ternyata enggak, filmnya itu bisa bikin cameo-nya si Narboy ini nanti jadi sesuatu yang sangat-sangat make sense, natural, masuk akal karena ada kaitan ke ceritanya. Jadinya nggak dipaksain, gue suka tuh. Nggak kayak kemudian karakter utamanya lagi manggung terus Narboy tiba-tiba nongol di tengah panggung, yo beri tepuk tangan untuk Konco Seneng, nggak yang semaksa itu ya. Ini ada kaitannya sama cerita dan lumayan make sense. Dan di Konco Seneng ini ada dua pentolan, yaitu yang namanya Jeru dan Rick. Mereka ini sebenarnya sahabat tapi sering beda pendapat. Misal Jeru itu suka lagu koplo, sedangkan Rick lebih seneng keroncong. Tapi konflik terbesar di antara mereka itu hadir pada saat Jeru mulai pacaran sama Betari. Dia itu bukan perempuan biasa, melainkan putri dari Keraton Solo. Beda banget ini emang jurang kelas di antara mereka. Kalau Betari itu anak raja, si Jeru itu bapaknya yang udah meninggal ya, pada saat masih hidup adalah tukang sapu keraton. Sosok yang ada di puncak sama sosok yang ada di paling bawah gitu. Dan karena jurang kelas itu wajar di saat banyak orang yang menentang hubungan mereka. Ada si Gusti Argo yang diperanin Aryo Wahab tuh, karakter paling menyebalkan di film ini. Dia adalah orang kepercayaan raja yang melakukan semuanya lah intinya untuk bisa memisahkan Jeru dan si Betari ini. Kayak Aryo Wahab nih belakangan anjir lah, karakternya ngeselin semua. Dan di produksi Visinema juga nih, di Home Sweet Loan tuh anjing itu karakter paling brengsek yang pernah gue tonton. Di sini juga sama. Terus si Rick juga menentang hubungannya Jeru sama Betari karena buat dia tuh sejak pacaran sama Tari, si Jeru ini jadi nggak maksimal berkontribusi di Konco Seneng, kayak sering telat pada saat manggung, latihan sering nggak dateng. Kalau lu sering ngeband ya, kalau lu pernah ngeband gitu, mungkin lu pernah mendapati masalah yang serupa.
Ini sesuatu yang sangat dekat, ya relevan lah dengan apa yang sering kita alami. Kayak semua orang yang pernah ngeband gitu juga pernah ngalamin masalah yang sama. Kesel di saat temennya, personil bandnya itu mulai ogah-ogahan, mulai males-malesan karena mulai pacaran. Apalagi kalau misalkan yang pacaran tuh frontman ya, sedangkan kita bukan frontman gitu. Misalkan gue gitaris atau gue tuh drummer gitu, terus gue ngeliat anjir vokalis gue sekarang populer terus pacaran, nggak pernah datang latihan gitu. Itu kan sesuatu yang sangat dekat. Sekali lagi ini film yang simple sebenarnya, cuman kalau dari skripnya yang dibikin sama sutradaranya sendiri ya, si Puguh PS Atmaja itu lumayan ambisius sebenarnya. Ambisius dalam arti gini, dia itu masukin banyak banget subplot. Cerita utamanya kan udah ada dua tuh. Yang pertama soal karirnya Konco Seneng, sama yang kedua adalah soal percintaan beda kelas tadi. Dan di luar itu masih banyak cerita yang lain coy. Ada dari hubungannya si Jeru sama Rick ya tadi ya, dua sahabat yang saling beda pendapat. Terus gimana mereka tuh punya masalah dengan orang tua masing-masing. Si Jeru itu bohong sama ibunya, bilang kalau dia itu sebenarnya udah gak pacaran sama Betari, sedangkan si Rick itu kesel sama bapaknya karena ngerasa bapaknya itu kurang mendukung karir bermusik dia, padahal didukung-dukung aja gitu. I mean latihan di rumah dibolehin sama bapaknya, cuman kan anak sering seperti itu ya. Sebenarnya orang tua mendukung tapi kita tuh selalu punya alasan untuk tidak percaya sama hal itu. Dan masih banyak lagi lah pokoknya. Dan yang gue lihat malah subplot itu jauh lebih menarik daripada cerita utamanya. Soal cerita utamanya romansa beda kelas itu kan sesuatu yang udah sering kita lihat. Ya walaupun di sini agak unik ya karena pasangannya adalah literally anak raja. Itu kan bukan sesuatu yang sering nongol di film-film yang lain. Di film Hollywood gitu ya mana bisa nggak ada kerajaan. Film British gitu misalkan ya nggak mungkin juga pacaran sama anaknya siapa Queen Elizabeth gitu misalkan, kan tidak mungkin. Nah itu kan sesuatu yang nggak banyak bisa dilakuin di film-film lah. Nah itu sebenarnya agak fresh, cuman eksekusinya ya masih gitu-gitu aja sih, klise. Makanya subplot yang lain jauh lebih menarik. Termasuk itu tuh romance antara Rick dan Aruna ya. Aruna tuh salah satu personilnya Konco Seneng juga. Itu gue suka karena jauh lebih manis. Si Rick itu kayak malu-malu pengen mengutarakan perasaannya ke Aruna, sedangkan si Aruna kayak nggak peka gitu kesannya. Itu lebih cute, lebih menyenangkan gue lihat daripada cerita utamanya yang flat-flat aja. Walaupun sebenarnya romance di Ambyar Makbyar ini udah punya modal gede karena kan pemeran utamanya yang mainin Jeru sama si Betari itu kan in real life adalah suami istri ya, real pasutri gitu. Cuman itu tidak bisa dibawa jadi sesuatu yang meningkatkan kualitas penceritaannya. Tapi subplotnya jauh lebih keren, jauh lebih fun gitu. Paling suka gue adalah drama keluarganya. Drama keluarganya tuh punya bobot emosi yang paling gede. Lu lihat deh adegan pada saat emaknya si Jeru tuh akhirnya memutuskan untuk mendukung cinta anaknya. Awalnya kan dia nggak mendukung ya karena dia ngomong ya kamu tuh kan anak tukang sapu masa pengen berhubungan sama putri raja gitu. Awalnya kan nggak mendukung emaknya, tapi akhirnya dia mendukung. Dan momen di saat dia mendukung dan si emak itu mengutarakan bahwa kita ini walaupun rakyat kecil tetap punya hak atas diri kita sendiri. Itu menggugah sih, itu menyentuh. Itu wujud perlawanan yang gede banget. Mereka ini bukan siapa-siapa. Mereka ini cuman itu tadi ya, anak keluarga dari tukang sapu keraton, tapi mereka tetap punya harga diri. Mereka merasa punya hak atas diri mereka dan mau memperjuangkan hak itu walaupun artinya mereka harus ngelawan keraton. Itu bukan sesuatu yang simple coy. Ini nggak segampang kayak misalkan lu di daerah mana gitu, terus lu melawan bupati gitu, atau gubernur. Lu tanyakan deh sama orang-orang yang hidup di tempat yang masih kerajaan gitu kayak gue misalkan di Jogja. Melawan keraton itu tidak sesimpel melawan pemerintah daerah gitu. Ada sesuatu yang sakral di situ karena kaitannya udah masuk ke budaya, ke belief, kepercayaan, adat dan lain-lain. Di saat ada orang berani ngomong, oke, gue punya hak atas diri gue dan untuk memperjuangkan hak itu gue harus melawan dalam tanda kutip ya, melawan keraton. Itu sesuatu yang levelnya beda. Dan di sini gue ngelihat sutradaranya si Puguh itu tahu bagaimana kita ini ya, orang-orang biasa itu meluapkan emosi, meluapkan kegelisahan. Kita orang-orang biasa ya meluapkan kegelisahan, emosi ya udah apa adanya. Kita tadi gue bilang ya, serba sederhana, serba apa adanya, lugas, meledak-ledak, nggak perlu dikasih pemanis. Ya mirip sama lagu-lagu Jawa yang ngiringin film ini. Lagu-lagu Jawa itu kan jadi ngetren banget karena mereka tuh lugas. Ya patah hati ya udah ngomong aku sakit, aku patah hati. Nggak yang kemudian pakai kata-kata bersayap kemana-mana gitu, nggak. Filmnya juga sama. Dan itu bikin Ambyar Makbyar berhasil berkali-kali tuh menusuk hati gue lewat momen-momen yang sebenarnya tuh sederhana banget. Misal contoh lagi nih, pada saat
saat si Rick yang ternyata punya nama asli Riccolo, anjir lah gue pikir namanya tuh Eric atau siapa, ternyata Riccolo, bangsat. Satu titik si Rick itu kan kayak tadi gue bilang ya, punya konflik sama bapaknya. Bapaknya itu merasa bahwa lu daripada cuman bermusik doang, lu cari kerja lah, which is make sense gitu. Teman-teman yang lain juga sama, tetap ngeband di waktu senggang, tapi main income mereka tetap dari pekerjaan yang lain. Bapaknya pengennya tuh si Rick kayak gitu, tetap ngeband tapi ada pemasukan utama lo. Si Rick nggak setuju. Nah itu terjadi konflik sampai si bapak tuh ngasih ultimatum, kalau dalam setahun kamu tidak sukses dalam bermusik, berhenti. Si Rick kan tidak mau menyerah, tapi di satu titik itu dia sempet lah menyerah gitu, mengejar karir di musik. Dia merasa wah ini udah nggak bisa lagi diutak-atik. Momen itu buat gue heartbreaking banget karena dia nggak pakai kata-kata yang macam-macam, nggak pakai ayah aku sudah berusaha semampunya bla bla bla, nggak ada kata-kata seperti itu. Dia cuman berdiri di depan bapaknya, nggak berani ngelihat mata bapaknya karena malu, karena sakit hati gitu, agak ke bawah gitu matanya. Terus dia ngomong aku nyerah pak. Wah itu simple banget tapi heartbreaking. Nah itu tadi dramanya. Komedi juga ada di sini. Gue suka sih komedinya, walaupun nggak semuanya itu tepat sasaran, agak-agak hit and miss sebenarnya. Cuman pada saat yang ngebawain tuh si Erik Estrada sama Yusril Fariza tuh buat gue selalu lucu sih. Tektokannya orang tongkrongan sejati nih mereka berdua, tektokannya asik banget. Tapi gue perlu ngasih satu sorotan lebih ke Erik Estrada. Jadi karakternya si Erik Novian itu salah satu member Konco Seneng juga. Dia tuh komedik sebenarnya dan dia punya satu ciri khas. Kalau misalkan lagi ngelawak gitu, terus si Yusril yang meranin siapa gue lupa namanya, anjir, Wahyu kalau nggak salah ya. Terus si Wahyu melontarkan sesuatu yang bikin si Erik si Novian ini kesel, dia tuh mukul-mukul kepalanya kayak apa kamu itu lucu. Tapi di momen yang lain gestur yang sama persis tuh, mukul-mukul diri sendiri, itu bisa diubah jadi sesuatu yang heartbreaking pada saat konteksnya adalah adegan drama, adegan serius. Dan di situ Erik bisa memunculkan ini loh, rasa sakit khas grassroots gitu. Rasa sakit khas rakyat biasa yang ngerasa kayak anjir gue tuh gak berguna, gue tuh useless, gak bisa menghidupi keluarga gue, goblok gue gitu. Dan dia mukul-mukul dirinya sendiri. Gestur yang sama, yang sebelumnya itu kelihatan lucu, dipakai lagi di konteks yang berbeda, bisa menghasilkan impact yang berlawanan. Itu keren. Gue gak tahu itu ide muncul dari siapa ya, apakah dari skripnya, apa dari sutradaranya, atau improve-nya si Erik sendiri, tapi itu bagus. Kalau skor buat Ambyar biar 7 dari 10 lah. Cakep ini, silakan lu tonton. Kalau misalkan lu masih pesimis ngelihat judulnya mungkin, atau ngelihat posternya yang kayak cheesy banget gitu, dangdut banget kan kesannya, lupakan itu. Ya emang ini fokusnya adalah cerita-cerita sederhana, tapi bukan berarti itu murahan. Sederhana tidak melulu berarti norak, murahan enggak. Sederhana itu justru sesuatu yang sangat dekat. Nah itu yang ditonjolkan sama Ambyar Makbyar. Jadi silakan ditonton. Dan buat yang udah nonton bisa tulisin review lo di kolom komentar. Bebas lah, beda sama gue juga boleh. Silakan tuliskan itu. Dan seperti biasa gue ingetin jangan lupa like video ini, subscribe Sinekrip. Dan buat temen-temen jangan lupa juga buat ngisi review film ini di Skor Film. Silakan, udah ada beberapa review yang masuk gue lihat dan kayak skornya lumayan berimbang. Jadi silakan lo masukin review lo di sana. Dan buat yang pengen join membership juga bisa, silakan dicek. Ada beberapa tier, ada benefitnya masing-masing. Cek sendiri silakan kalau pengen mendapatkan benefit-benefit itu. Dan thank you so much buat teman-teman yang masih setia join membership sampai hari ini, terutama beliau-beliau ini ya dari tier Besti, La Familia. Makasih banget. Tier sobat walaupun nggak gue tampilin di sini karena tidak ada benefit itu juga, tetap makasih. Alright, dan gue Rashid Haris, sampai ketemu di review-review berikutnya.